Aku adalah Budi Kusuma, orang terkaya di kota sungai, putri satu-satunya. Karena pekerjaan ayah, aku pindah ke Universitas Unggul yang dia tanamkan saham hari pertama sekolah, tapi mengalami hal yang sangat aneh. Halo Nenek, halo Putri. Dina, ayahmu biasanya sibuk setelah sampai di sekolah. Jika ada masalah apapun, ingat telepon nenek. Kamu bilang ayahmu adalah Budi Kusuma yang baru menanamkan saham. Tapi putrinya sudah lama masuk sekolah. Guru, apakah kamu salah? Ini foto aku dan ayahku. Budi Kusuma adalah chairman grup Kusuma yang nilainya ratusan miliar. Orang yang ingin foto dengan dia tak terhitung setiap hari. Kamu pikir dengan satu foto bisa mengaku sebagai putri Budi Kusuma? Lihat. Kamu lihat sendiri, Putri Budi Kusuma sudah masuk sekolah seminggu lalu. Dan Budi Kusuma untuk dia bahkan khusus memberi sekolah satu perpustakaan. Ini foto yang diambil pihak sekolah saat itu. Kamu lihat baik-baik, orang di foto ini jelas bukan kamu. Itu memang ayahku, dan kenapa dia lebih mirip ayahku daripada aku? Kamu akan merasakan akibatnya. Teman, aku sarankan kamu jadi orang baik. Murid yang berbohong seperti kamu, kami tidak terima. Aku akan tanya ayahku apa yang terjadi. Halo ayah? Putri baik. Bagaimana proses pendaftaran sekolah? Ayah kirim 50 juta untuk uang jajanmu. Beli apa saja yang kamu mau. Kalau kurang, bilang saja ke ayah. Masalah dengan pendaftaran sekolahku, ada orang yang mengaku sebagai aku. Apa? Aku dengan gencar menyumbang gedung dan fasilitas untuk sekolah supaya orang di sekolah tahu. Putri Grup Kusuma tak bisa diganggu sembarangan, dia tak. Ada orang yang mengaku sebagai kamu. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan ke sekolah untuk membela kamu. Ayah, jangan-jangan kamu diam-diam punya anak di luar? Mana mungkin? Pasti tidak mungkin. Sepertinya ayah juga tidak akan melakukan hal ini. Ada orang yang berani mengaku sebagai aku. Aku pasti akan membongkar kamu. Bapak, boleh aku lihat lingkungan sekitar kamu? Astaga anakku, lihatlah sibuk sampai mau tinggal di kantor. Mana ada waktu untuk hal-hal aneh itu. Dina, bapak bersumpah, kamu adalah anak perempuan satu-satunya bapak. Bapak sejak kecil selalu memanjakan aku. Takut aku sedikit saja tersakiti. Dulu aku pemilih makanan. Tidak suka makan, dia akan memasak sendiri untuk aku. Bapak enak, tak peduli sibuk apapun. Setiap malam akan membacakan cerita sebelum tidur untuk aku. Ayo kita rapat. Dina juga sih. Acara penting seperti ini. Bawa anak bawang. Kamu bilang anak perempuan kesayangan aku adalah anak bawang. Kamu dipecat. Aku adalah teknisi inti perusahaan. Bagaimana bisa memecat aku? Kamu adalah teknisi inti perusahaan. Dia adalah mutiara hati Budi Kusuma, pemegang saham kedua perusahaan. Mencintai anak perempuan sampai. Seorang yang begitu tidak mempertimbangkan akibat. Bagaimana bisa ada anak perempuan di luar? Baiklah, Bapak. Hari ini aku lepaskan kamu. Tapi, kalau aku ketahui, kamu masih ada anak lain di luar. Kamu tamat. Baik, dah. Dia adalah orang itu yang palsu sebagai anak perempuan Budi Kusuma, Dina Kusuma. Siswa Dina Kusuma. Aku adalah asisten guru bagian administrasi. Baru guru memastikan. Informasi kamu benar. Sekarang aku antar kamu ke aula untuk ikuti acara khusus untuk kamu. Upacara penyambutan. Sudah aku bilang, aku adalah anak perempuan satu-satunya Bapak. Kalian salah kan? Benar. Ayo jalan. Jalan. Aku mau lihat. Siapa yang berani palsu sebagai aku? Bukannya sudah siapkan untuk aku upacara penyambutan masuk sekolah? Hanya kamu satu palsu. Masih mau upacara penyambutan. Ayo teman-teman, pertunjukan bagus mulai. Kalian mau apa? Aku adalah anak perempuan Budi Kusuma.
Siswa Dina Kusuma. Kamu bilang kamu adalah anak perempuan Budi Kusuma. Lalu aku Sari Kusuma apa? Kamu bilang kamu adalah putri Budi Kusuma. Lalu aku Sari Kusuma dianggap apa? Kamu yang memalsukan diriku. Kamu bilang aku memalsukan kamu? Ayahku untukku, khusus menyumbangkan perpustakaan ke sekolah. Seluruh guru dan murid sekolah menyaksikannya. Aku justru ingin bertanya, kamu ini barang palsu dari mana munculnya? Barang palsu? Akulah putri sejati keluarga Kusuma. Bajuku ini kan hilang, kok ada di kamu? Ini adalah nenek Kusuma yang paling menyayangiku. Baju yang dibuatnya sendiri untukku. Beraninya kamu bilang ini bajumu? Orang luar saja tahu, Nenek Kusuma paling menyayangi Sari Kusuma. Baju yang dibuat untuknya, semuanya disulam dengan jeruk kesukaan Sari Kusuma. Benar. Ini Dina Kusuma. Jangan kira karena namanya ada kata jeruk, bisa merebut barang-barang Sari Kusuma. Ini milikmu palsu. Sulaman nenek Kusuma lebih halus dan detail. Ini milikmu sama sekali kasar dan asal-asalan. Meski tidak tahu bagaimana Sari Kusuma mengetahuinya, hal nenek Kusuma menyulam jeruk di bajuku, tapi pasti ada masalah. Aku sekarang akan membongkarmu. Foto ini. Saat aku berusia 8 tahun. Ayahku membawaku ke taman hiburan di SIS. Kami berfoto bersama. Dan yang ini, saat aku lulus SMA, ayahku sengaja datang untuk menghadiri upacara kelulusanku. Akulah putri keluarga Kusuma. Justru kamu, apa buktimu yang bisa membuktikan? Kamu adalah putri ayahku. Kamu lihat baik-baik. Siapa sebenarnya Putri Budi Kusuma? Ini adalah sertifikat pernikahan ayah dan ibuku. Di atasnya ada cap resmi kantor pencatatan sipil. Ini bagaimana mungkin? Ayahku mana mungkin punya surat nikah dengan wanita lain? Tidak, Ini pasti palsu. kamu ini masih belum kapok juga ya. Sekarang baru sadar kalau kamu cuma badut yang lucu kan? Sekarang banyak yang bikin dokumen palsu. Satu surat nikah nggak bisa buktikan apa-apa. Ini adalah Paris Heart yang diberikan ayah untukku. Ini bisa membuktikan identitasku. Itu. Paris Heart. Tahun lalu, Pak Budi Kusuma memang di Prancis mengeluarkan miliaran rupiah untuk membeli sebuah kalung langka abad pertengahan. Diberikan ke putri keluarga Kusuma sebagai hadiah ulang tahun. Jangan-jangan dia benar-benar... Yang ini, baru yang benar-benar dibeli ayah untukku, Paris Heart. Tak kusangka demi meniruku, sampai detail seperti ini kamu tiru persis sama. Kamu sampai segitunya iri dengan kebahagiaan orang lain ya? Paris Heart cuma ada satu di seluruh dunia. Kenapa kamu punya kalung yang persis sama denganku? Kembalikan padaku. Nggak bisa disangkal, tiruanmu cukup mirip. Tapi barang palsu ya tetap palsu. Pengerjaannya kasar, cacatnya jelas kelihatan. Nggak ada apa-apanya dibanding punyaku. Ini barang antik abad pertengahan. Wajar kalau ada cacatnya. Apa yang kamu omongin sih? Barang yang harganya miliaran rupiah mana mungkin ada cacat? Iya betul. Kayaknya kamu cuma iri sama Sari Kusuma. Asam karena nggak kebagian. Baiklah, karena kalian nggak bisa bedain barang asli, paling nggak kalian pasti tahu kalau Paris Heart itu bisa dibuka di bagian tengahnya kan? Di dalam sini ada foto aku dan ayahku, mending kita bandingkan. Jangan. Orang tuaku punya surat nikah yang sah. Kalung palsu dari penipu seperti kamu bisa buktikan apa? Dina Kusuma, cepat minta maaf padanya. Iya, Sari Kusuma kan anak kesayangan Pak Budi Kusuma. Cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf? Kalian Cepat minta maaf.
Yang punya kalung palsu kan justru dia. Perkataan seorang penipu bisa membuat kalian percaya begitu saja. Aku akan telepon ayahku sekarang, biar dia sendiri yang membongkar kebohonganmu. Perkataan seorang penipu bisa membuat kalian begitu yakin? Aku akan telepon ayahku sekarang, biarkan dia sendiri yang membongkar kebohonganmu. Ada apa? Bapak tidak pernah tidak mengangkat teleponku. Aduh. Bukannya kau bilang kau adalah putri kandung Pak Budi Kusuma. Kenapa telepon itu tidak bisa dihubungi? Ayahku pasti baru selesai bekerja, sedang istirahat. Saat dia istirahat, semua urusan ditangani oleh asisten Joko. Iya. Halo, asisten Joko. Nona, Apakah aku putri kandung ayahku, putri sah keluarga Kusuma? tentu saja Nona adalah putri kandung satu-satunya dari Pak Budi. Itu benar suara asisten Joko, aku dengar rekaman wawancaranya setiap hari, tidak mungkin salah dengar. Nona, kamu dapat perlakuan tidak adil di mana? Perlu aku bangunkan Pak Budi? Asisten Joko bilang mau membangunkan Pak Budi, jangan-jangan Dina benar ayahnya benar-benar Pak Budi. Tidak usah, aku bisa selesaikan sendiri. Sekarang kalian pasti percaya kan? Walaupun kamu bisa menghubungi asisten Joko, terus kenapa? Asisten Joko bukan orang penting juga. Aku sekarang akan video call ayahku, biar kamu benar-benar putus asa. Ini kan Sari kesayanganku. Kenapa nelpon ayah saat jam pelajaran? Pak, Papa. kamu teriak apa sih? Mengganggu aku lagi telepon sama papaku. Kamu berani tanggung jawab? Masa sih? Masa dia bisa telepon sama papaku? Aku udah tahu, ini deepfake. Kamu gugup apa? Aku ngobrol sama papaku salah apa? Atau jangan-jangan video ini bikinanmu pakai AI? Iya, Sari Kusuma. Suruh saja Bapak Budi Kusuma di video call itu lihat langsung dia. Langsung bilang dia palsu kan selesai? Sari Kusuma, suruh Bapak Budi Kusuma lihat si penipu ini. Suruh dia, usir dia keluar dari sekolah ini. Papaku biasanya sibuk kerja. Aku nggak mau karena urusan kecil begini merepotkan dia. Kayaknya kamu nggak berani ya? Bapak Budi Kusuma sibuk sekali. Susah-susah ada waktu sebentar buat telepon sama anaknya. Masa mau disia-siakan buat orang kecil kayak Dina Kusuma? Papa. Tadi ada apa? Apa ada yang nakal sama kamu? Mau papa bantu beresin? Nggak apa-apa, masalah kecil. Aku urus sendiri aja. Papa, aku ini anak kesayangan papa kan? Di keluarga Kusuma kita, cuma kamu satu-satunya anak kesayangan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tapi hari ini ada orang di sekolah kita pura-pura jadi aku. Bilang dia anak papa. Bikin aku malu. Papa nyumbang gedung buat sekolahmu. Ya, biar anak kesayangan papa nggak diganggu. Masa ada yang berani-beraninya pura-pura jadi kamu? Jangan takut. Kalau ada yang ganggu, ada papa di sini. AI bisa sampai tiru suara segitunya. Sebenarnya ini gimana sih? Lihat kan? Memang Bapak Budi Kusuma. Kayaknya Sari Kusuma baru anak kandung Bapak Budi Kusuma. Ini pasti bukan papaku. Papaku nggak pernah pakai kuasa buat nakalin orang. Videonya palsu. Kasih HP-nya. Aku tahu kelemahannya di mana. Masih ngeles apa lagi? Papaku aja udah bilang langsung kalau aku anaknya. Dina Kusuma masih ngotot aja kamu. Nggak bisa jawab, malah merebut. Jangan-jangan dia gila. Cepat-cepat pergi dari sekolah, biar nggak ganggu teman-teman lain. Karena kalian semua ada di sini jadi saksiku, biar aku bisa buktikan aku nggak bersalah. Papa, dia itu orang yang pura-pura jadi aku. Siapa dia? Berani juga pura-pura jadi kamu. Masa papaku nggak kenal aku? Aku sama papaku hidup bersama selama bertahun-tahun. Ini pasti ada yang nggak beres. Ayahku mana mungkin nggak kenal aku? Pasti ada yang nggak beres. Semua udah tahu identitasku kan? Dina Kusuma dialah yang pura-pura jadi putri keluarga Kusuma.
Akhirnya kebenaran terungkap. Dina Kusuma nekat ngomong dengan muka tebal kalau dia itu putri Budi Kusuma. Nyatanya Budi Kusuma sama sekali nggak kenal dia. Orang yang kelakuannya buruk kayak gini harus dihukum berat. Aku bukan penipu. Dia itu yang palsu. Kamu masih berani fitnah aku? Sekarang aku bakal hukum kamu berat. Bener, dia harus dihukum berat. Hukum dia, hukum dia. Iya, hukum dia, hukum dia. Kalian mau apa? Mulutmu ini kan selalu memfitnah aku. Mending biar aku bersihin mulutmu. Aku cantik dan baik hati. Hari ini cuma mau bantu bersihin mulutmu. Kalau ayahku tahu, pasti nggak bakal biarin kamu. Lihat dia. Dina Kusuma, kamu itu benar-benar tikus selokan. Berani merebut identitas putri asli keluarga Kusuma. Kalian perlakukan aku kayak gini. Ayahku tahu, pasti nggak bakal biarin kalian. Cuma penipu doang. Ini adalah akibatmu pura-pura jadi putri keluarga Kusuma. Nona Kusuma, hebat banget. Memang harus diajarin wanita tak tahu malu ini, biar kapok. Penipu tak tahu malu, penipu tak tahu malu, penipu. Aku bukan penipu. Pencuri mana mau ngaku kalau dirinya pencuri? Kamu benar-benar tak tahu malu. Hari ini, aku bakal buka topeng kepalsuanmu ini. Pergi dari sekolah. Hentikan. Jangan, kamu penipu. Hentikan. Hentikan, kalian hentikan. Jangan. Nyatanya, akulah putri Budi Kusuma. Nenek, kalau dia bisa datang, pasti bisa buktiin identitasku. Nenek, kalau dia bisa datang, pasti bisa membuktikan identitas saya. Nenek, selamatkan saya. Ada apa, sayang? Nenek lebih sayang saya daripada ayah saya. Tidak mau saya diganggu oleh siapapun. Dina, kenapa menangis di sini sendiri? Nenek. Lidi TK mendorong saya. Berani mengganggu cucu saya, biar keluarga Li bangkrut. Nenek sangat sayang saya, pasti akan membuktikan identitas saya. Nenek. Cepat datang ke aula sekolah. Ada orang yang mengganggu saya. Apa? Berani mengganggu cucu kesayangan saya? Kayaknya dia tidak ingin hidup lagi. Aku akan datang sekarang. Sepertinya benar suara nenek Kusuma. Apakah Dina Kusuma benar-benar putri keluarga Kusuma? Bagaimana mungkin? Kamu pikir kamu bisa asal-asalan mencari seseorang bisa berpura-pura sebagai nenek saya? Hari ini aku akan memberi kamu pelajaran. Kamu begitu mengganggu saya. Ketika nenek saya datang, pasti tidak akan membiarkan kamu. Penipu akhirnya adalah penipu. Kaki saya. Kaki saya. Ini adalah akibat kamu melawan saya. Ketika nenek saya datang, dia pasti tidak akan membiarkan kamu. Berhenti. Sepertinya dia benar-benar nenek Kusuma. Itu adalah nenek Kusuma. Aku pernah melihatnya di pesta. Tidak menyangka Dina Kusuma benar-benar memanggil nenek Kusuma. Mengganggu cucu saya, kayaknya tidak ingin hidup lagi. Nenek-nenek datang, pasti akan menghukum orang-orang yang mengganggu saya. Apa? Dia benar-benar putri Budi Kusuma. Berani mengganggu cucu saya. Siapa kamu sebenarnya? Nenek. Nenek. Siapa bilang aku nenekmu? Jangan seenaknya mengaku sebagai keluarga. Nenek. Ya, dia itu. Di sekolah yang mengaku sebagai aku. Oh, aku ingat sekarang. Ternyata kamu. Dulu, ibumu datang dengan anak haram menghampiri kami. Memaksa anakku untuk menerima tanggung jawab. Anakku baik hati, memberikan kamu sebuah rumah.
memberi uang beberapa tahun untuk membantu kamu. Tak disangka, setelah sekian lama, kamu masih ingin meniru ibumu, naik ke puncak dan menjadi Phoenix. Kamu tidak mungkin nenekku. Nenekku tidak pernah berbicara seperti ini padaku. Dina Kusuma ini benar-benar tidak tahu malu. Budi Kusuma menelepon video. Dia bilang Budi Kusuma itu AE. Nenek datang untuk memberikan bukti, lalu bilang nenek itu palsu. Dia mungkin sudah gila. Kamu anak haram. Beresiko mengambil status Putri Sari Kusuma? Aku bukan anak haram. Nenek, kenapa denganmu? Aku bukan nenekmu. Aku adalah nenek Sari di keluarga kami. Kamu perempuan jalang, beresiko di depan banyak orang menganiaya Sari. Lahir dari perempuan jalang, masih perempuan jalang, membawa trik yang kamu belajar dari ibumu. Pergi. Keluarga Kusuma kami tidak pernah memiliki darah kotor seperti ini. Tidak mungkin. Kami bertiga hidup bersama sekian lama. Ibuku tidak seperti yang kamu katakan. Nenekku juga tidak pernah memukul aku. Kamu pasti penipu. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Apa ini? Ini. Dina. Aduh, jangan loncat, jangan jatuh. Cepat, cepat datang. Datang. Dina, ini adalah pusaka keluarga Kusuma. Nanti nenek akan memberikan liontin ini ke kamu. Tidak mungkin. Nenekku tidak pernah mengatakan aku. Ketika ayahku tidak ada, nenek selalu merawat aku. 110, aku mau menelepon polisi. Kamu semua penipu. Masih mau lapor polisi? Maling teriak maling? Kamu pikir aku akan membiarkan seseorang yang tidak jelas asal-usulnya mengganggu citra publik keluarga Kusuma? Memang grup Kusuma sedang dalam masa kritis. Ayahku biasanya sangat sibuk. Kamu masih mau merepotkannya? Kamu cuma takut, tidak berani biarkan aku lapor polisi. Aku takut. Ku beri kesempatan, tapi kamu tidak hargai. Hari ini, aku akan di depan semua teman sekelas, biar mereka lihat bagaimana aku menghajar orang tak tahu malu sepertimu. Kemari. Bagus, Sari. Memang harus berisi penipu ini pelajaran. Kemari. Pengawal, cepat tahan Dina. Tidak lihat Sari hampir tidak bisa menahannya. Sudah lama ingin menghajarmu. Hari ini, meskipun di depan semua teman sekelas, aku akan menghabisi kamu sebagai putri sejati dari keluarga Kusuma. Aku tetap bisa bebas. Dulu, kalau bukan karena ibumu si rubah itu menggoda anakku, aku tidak akan melayanimu selama ini. Sekarang, akhirnya bisa memberimu pelajaran. Kali ini gantikan ibumu mati saja. Aku akan membuatmu lenyap selamanya. Kalau ayahku tahu kau memperlakukanku seperti ini, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Aku ini ibu Budi, dia nurut semua perkataanku. Kamu tunggu saja diusir keluar. Bagaimana? Pak Budi, saat Bapak istirahat, Nona Dina menelepon. Menanyakan apakah dia benar Putri Kusuma? Jangan-jangan ada yang menyakitinya? Ada apa? Masih mau ganggu ayahku? Kenapa nggak angkat telepon? Jangan-jangan memang terjadi sesuatu. Asisten Joko, cepat siapkan mobil, kita ke sekolah. Siap. Kamu suka banget ngadu ya? Oke deh, Hede. Hari ini aku kasih kamu lapor sampai puas. Ambil ember air itu. Kalian mau apa? Aku mau apa? Kamu tadi udah banyak bicara.
Pasti udah haus kan? Berani melotot ke aku? Tahan dia. Dengar ya, di mataku kamu sama rendahnya seperti semut. Hari ini, meski di depan semua teman sekelas aku bunuh kamu, sebagai putri kandung ya grup Kusuma, aku juga nggak akan kena hukuman apa-apa. Nona Dina Kusuma. Kenapa asisten Joko bisa ada di sini? Cepat sembunyikan dia di belakang. Teman-teman, ayahku selalu memperlakukanku seperti putri di Menara Gading. Tapi hari ini aku menyelesaikannya sendiri. Orang yang menyamar sebagai diriku, aku tidak ingin dia tahu. Asalkan kalian semua membantuku menjaga rahasia ini. Kedepannya, sumber daya pengajaran sekolah akan kubantu semampuku. Tenang saja Sari, kami pasti tutup mulut. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sekolah? Saya diperintahkan oleh Bapak Kusuma untuk melihat-lihat ke sekolah apakah ada kejadian yang tidak biasa. Nenek Kusuma, kenapa Anda ada di sekolah? Tentu saja untuk menyiapkan upacara penyambutan cucuku masuk sekolah. Ini Asisten Joko. Asisten Joko? Non, siapa yang memukulmu sampai begini? Dina Kusuma adalah putri satu-satunya dari CEO Kusuma. Putri kandungnya yang tunggal. Kamu memperlakukan dia seperti ini. Tidak takut CEO Kusuma marah? Apa? Sari Kusuma bukan putri sah keluarga Kusuma. Kenapa asisten Joko bilang Dina Kusuma yang sebenarnya? Mungkin Sari Kusuma itu palsu. Aku adalah putri sah CEO Kusuma. Kamu jangan percaya omongannya. Asisten Joko, kamu jangan berpikir di samping anak saya sudah lebih dari 10 tahun bisa berbuat semaunya. Kamu hanya anjing yang dipelihara anak saya. Bahkan tuan kecil tidak bisa mengenali. Nenek Kusuma, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nona Dina Kusuma, CEO Kusuma akan datang segera. Kamu harus kuat. Nenek, kalau ayah tahu, kita memukul Dina Kusuma sampai seperti ini. Berhenti. Siapa yang mengizinkan kamu menelepon nomor darurat? Dina Kusuma, bukannya masih bisa bernapas baik-baik? Nona Dina Kusuma sudah terluka sampai seperti ini. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit, bisa bahaya nyawa. Dia hanya anak haram. Mati saja mati. Apa yang penting? Kalau membuat cucu saya marah, siapapun tidak boleh pergi. Asisten Joko, serahkan Dina Kusuma. Aku bisa mengampuni kamu. Jangan harap. Kamu hanya mengandalkan napas anak saya untuk hidup seperti anjing. Masih tidak mau ikut perintah saya? Kalau begitu jangan salahkan saya. Tidak akan ramah. Hari ini siapapun tidak boleh pergi. Kamu tidak tahu diuntung sebagai orang tua. Hari ini aku harus membunuhmu.
Orang ini merebut cucuku. Wanita jalang yang merebut posisi putri sejati. Benar-benar setia seperti anjing penjaga. Anjing yang baik ya. Tarik dia. Jangan halangi aku menghajar si brengsek kecil ini. Lepaskan. Nona Dina Kusuma. Asisten Joko juga tidak mengangkat telepon. Jangan-jangan dia benar-benar mengalami masalah. Aku ingin lihat siapa yang buta ini. Berani-beraninya mengganggu anak perempuanku. Ini seperti pembunuhan. Kita harus bagaimana? Nenek Kusuma melakukan ini. Itu juga wajar. Kan ini Dina Kusuma. Dia yang tidak tahu malu. Yang merebut milik Sari Kusuma kita. Posisi putri. Benar, tidak membunuh anak perempuan selingkuhan ini. Harusnya dia bersyukur. Lebih baik mati. Bunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Lihat siapa yang berani mengganggu Sari Kusuma kita lagi. Wanita jalang berakhlak buruk seperti dia. Mati ya mati. Keluarga Kusuma kita. Masa kita tidak bisa mengalahkan si brengsek ini? Apa yang kalian lakukan pada anak perempuanku, Dina Kusuma? Apa yang kalian lakukan pada putri saya, Dina Kusuma? Ibu, apa yang ibu lakukan pada Dina? Budi, aku ini ibumu. Bagaimana bisa kau membentak ibumu sendiri hanya demi seorang yang lebih muda? Ayah, akhirnya ayah datang. Dia yang nekat mengaku aku sebagai diriku. Lalu nenek, maksud saya hanya memberinya pelajaran kecil saja. Kau ini siapa? Putri Budi Kusuma, hanya Dina Kusuma satu-satunya. Kalian melukai Dina sampai begini parahnya. Kalian akan mati. Direktur Budi demi seorang anak haram memukul Sari Kusuma. Bahkan bilang hanya punya satu putri. Jangan-jangan Sari Kusuma itu si penipu? Kita malah demi seorang penipu memukuli putri kandung yang asli. Selesai. Direktur Budi marah besar. Kita semua bakal kena getahnya. Tanggung sendiri. Direktur Budi, ini bukan urusan kami. Dialah yang menyuruh kami melakukan ini. Semua salah dia. Dia ini. Dialah pelakunya. Ya semua dia yang menyuruh kami. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Dina, aku pasti takkan mengampuni kalian. Kalau sesuatu terjadi pada Dina, aku pasti tidak akan memaafkan kalian. Ayo kita pergi. Dina, kamu sudah bangun. Masih ada bagian mana yang tidak nyaman? Mengapa Sari mengaku sebagai putrimu? Mengapa nenek membantunya? Mengapa aku melihatmu memiliki sertifikat pernikahan dengan ibu Sari, tapi aku tidak pernah melihatnya, kamu dan ibuku? Dina, mereka yang menipumu. Ayah hanya punya satu putri, yaitu kamu. Kamu bukan anak haram. Selama ini ayah tidak pernah menyembunyikanmu. Bukankah kamu sangat paham tentang hal ini? Lalu bagaimana dengan ibuku? Selama ini kalian selalu berurusan secara resmi. Ibuku padaku hanya menyediakan 3 kali makan sehari. Tidak pernah peduli dengan perasaanku. Dan lagi, aku benar-benar tidak pernah melihat sertifikat pernikahan kalian. Dina, maaf. Ayah tidak bisa memberitahumu. Hanya hal ini, tolong pahami ayah. Di masa depan, apa yang kamu inginkan, ayah bisa memberikannya padamu. Karena kamu tidak mau memberitahuku, maka aku akan menyelidiki sendiri.
Dina Kusuma, saya sudah menyelesaikan prosedur keluar dari rumah sakit. Bisa keluar dari rumah sakit? Terima kasih, Asisten Joko. Kalau bukan karena menyelamatkan saya, kamu tidak akan terluka seperti ini. Saya yang tidak bisa melindungi Nona Dina. Pak Cheng sudah murid-murid yang menyakiti Anda dikeluarkan dari sekolah. Ini yang Pak Cheng suruh saya berikan kepada Anda. Dokumen pengalihan saham grup Cheng. Dan Pak Cheng akan seminggu lagi di pesta ulang tahun secara pribadi mengumumkan Anda sebagai penerus berikutnya. Cepat sekali. Bukankah seharusnya saya setelah lulus baru mewarisi perusahaan? Pak Cheng bilang, ini adalah hal yang sudah dia tentukan sejak lama. Pasti ayah karena alasan yang tidak bisa diungkapkan, tidak bisa memberitahu saya kebenarannya. Hanya bisa mengompensasi saya dari sisi lain. Tapi tidak apa-apa, saya sendiri akan menyelidiki kebenarannya. Bagaimana? Sudah memberitahu Dina Kusuma? Ya, Dina Kusuma sudah mengorbankan begitu banyak. Bahkan jika seluruh grup Kusuma diberikan kepada dia, juga tidak bisa menutupi. Budi Kusuma, bagaimana kamu bisa membuat Sari Kusuma malu di depan umum, mengambil anak yang tidak sah itu? Ibu, Dina Kusuma bukan anak yang tidak sah. Dia adalah anak saya. Anakmu hanya Sari Kusuma. Kenapa? Kamu ingin tidak mengakui Sari Kusuma? Membuat saya mati? Ibu, saya tidak. Sari Kusuma, tetapi dia adalah hidup saya. Saya pasti tidak akan mengizinkan siapapun menyakitinya. Saya ingat, Dina Kusuma sejak lahir sudah menjadi pemegang saham kedua terbesar perusahaan. Sedangkan Sari Kusuma sudah dewasa, belum punya sedikit saham. Kamu harus mengambil saham si perempuan itu. Ambil semua, menyerahkan grup Kusuma kepada Sari Kusuma. Ibu, grup Kusuma hanya bisa milik Dina Kusuma. Saya tidak peduli. Hal ini sudah diputuskan. Kalau tidak, saya tidak akan mengakui kamu sebagai anak saya. Maaf Ibu, kali ini saya tidak akan memenuhi keinginanmu. Ini semua salah Dina Kusuma. Ayah tega-teganya demi si anak haram itu memecat temanku. Iya. Halo nenek, ada apa? Apa? Ayah merasa bersalah padaku? Dan menunjukku sebagai penerus grup Kusuma? Bagus. Wah, Sari Kusuma, berarti kamu di usia muda sudah akan memimpin grup Kusuma yang masuk 500 besar dunia? Betul. Hah, Dina Kusuma, kamu masih berani datang ke sekolah? Tempat ini bukan untuk orang seperti kamu, si tikus got, untuk datang. Hei, si palsu, kamu masih berani datang ke sekolah? Kamu yakin banget si palsu itu aku? Kamu masih berani membantah? Yang memalsukan identitas putri sulung keluarga Kusuma, bukan kamu, lalu siapa lagi? aduh, kamu... Sari Kusuma. Kamu berani memukulku? Memukulmu perlu nunggu hari baik? Lepaskan! Kamu tahu nggak? Ayahku sudah menunjukku sebagai penerus grup Kusuma. Kalau ayahku tahu kamu berani memukulku di sekolah, dia pasti nggak akan membiarkanmu. Lepaskan aku! Masih belum ada kepastiannya. Kamu yakin banget penerus grup Kusuma itu kamu? Kamu! Ku beritahu kamu, ayah sudah mengumumkan beritanya. Di pesta ulang tahun seminggu lagi, akan diumumkan posisi penerus grup Kusuma. Aku kan putri kandungnya. Penerus grup Kusuma bukan aku, masa iya kamu? Itu bukan urusanmu. Kamu! Seorang anak haram berani-beraninya sombong di hadapanku. Nanti setelah aku duduk di posisi penerus grup Kusuma, aku pasti akan memutus semua hubunganmu dengan ayah. Nenek Kusuma selamat ya, katanya cucu Anda akan menjadi penerus baru perusahaan keluarga Kusuma. Cucu saya begitu hebat mengelola perusahaan keluarga Kusuma. Itu hal yang mudah bagi dia. Ya. Kalau Anda sudah tahu, cucu saya akan menghadiri acara formal
Cepat tunjukkan gaun paling mahal dan terbaik di toko Anda. Baik, tunggu sebentar. Anda bisa melihat-lihat di toko, sebentar lagi toko kami mendapat banyak model baru. 2 gaun ini adalah model terbaru musim gugur dari C. Coba lihat, Nona. Nenek, saya mau mencoba ini. Baik. Bukannya saya minta gaun terbaik untuk saya? Ini semua barang apa? Sama sekali tidak cocok dengan tubuh saya. Toko barang mewah Anda ini semua investasi. Keluarga Kusuma, Sari Kusuma adalah penerus masa depan. Perusahaan keluarga Kusuma. Ini sikap Anda terhadap majikan? Nona ayahmu sudah berusaha keras untuk gaun khusus ini. Gaun ini sangat cocok dengan kulit. Pasti Sari Kusuma akan bersinar seperti mutiara. Nona, saya mau menerima telepon. Nenek, itu bukan Dina Kusuma? Waktu itu anakku membentak saya karena saya belum menghitung dengan dia. Dasar perempuan jalang, berani-berani datang ke tempat ini, toko barang mewah seperti ini. Bu, di sini ada gaun yang lebih bagus. Kamu perempuan jalang ini, berani mengambil gaun yang begitu bagus. Gaun ini memang milik saya. Nona, gaun tamu ini adalah ayahnya. 2 minggu lalu menghubungi toko kami dipesan khusus dari Prancis. Ayah, apakah kalian tahu? Dia hanya anak haram yang rendah. Anak haram! Tamu itu tidak meninggalkan informasi identitas saat itu. Hanya mengatakan satu hal, setelah gaunnya selesai dipesan akan ada seorang nona dengan marga Cheng datang untuk mencoba. Tetapi sekarang ada 2 nona dengan marga Cheng. Perlu dikatakan lagi. Gaun ini pasti dari anak saya untuk penerus masa depan grup Cheng. Dipersiapkan untuk Sari Kusuma. Tidak tahu anak perempuan selingkuhan ini sebenarnya menggunakan apa trik rendah mengambil secara tidak sah. Cepat kembalikan gaun itu kepada saya. Ini adalah ayah memesan gaun ini untuk saya. Kalian masih diam saja? Perintah saya tidak didengarkan lagi? Perintah saya sudah tidak didengar lagi? Nona Sari Kusuma akan menjadi pewaris grup Kusuma. Kita tidak bisa menyinggungnya. Lagi pula Nenek Kusuma berkata dia hanya anak dari wanita simpanan. Pasti tidak akan bisa membuat masalah. Kalau saya membantu Nona Sari Kusuma, keuntungan di masa depan pasti tidak akan kurang untuk saya. Pelanggan ini gaun ini pasti dari Budi Kusuma untuk grup Kusuma dipesan khusus untuk pewaris masa depan. Saya sarankan kamu lebih tahu diri. Cepat kembalikan gaun ini ke Nona Sari Kusuma. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Jangan buru-buru, saya pasti mengembalikan gaun ini ke pemiliknya. Nah, ini baru benar. Setelah saya jadi pewaris grup, akan sering datang berkunjung. Baik. Kalian beberapa, cepat rebut. Aku adalah grup Kusuma pewaris masa depan. Aku lihat kamu, Dina Kusuma, bandingkan apa dengan aku? Kalian masih belum cepat-cepat mengambil? Ini ayah saya, gaun yang dibuat khusus untuk saya. Kamu anak dari wanita simpanan, bahkan berani mengaku anak saya. Gaun yang dipersiapkan untuk Sari Kusuma, milikmu. Benar. Ayah hanya menanyakan kabarmu beberapa kali. Kamu berani melawan saya, mengganggu saya. Kamu? Apa yang kalian lakukan? Berani merusak gaun Dina Kusuma seperti ini? Dina Kusuma, Anda tidak terluka? Dia membawa Sari Kusuma ke toko untuk mencoba gaun. Dia bilang gaun khusus itu untuk Dina Kusuma.
Asisten Joko, kamu lagi. Di sekolah sebelumnya, kamu membela orang rendah ini. Saya belum menghitung denganmu. Sebelumnya, kalian mengganggu Dina Kusuma. Sekarang, saya tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Asisten Joko, kamu memang anjing yang loyal. Kami jelasnya adalah majikanmu. Kamu malah membela orang rendah ini. Mungkin kamu dan ibu orang rendah ini juga ada hubungan. Mungkinkah? Kamu dan ibu si wanita jalang ini juga punya hubungan gelap? Nenek asisten Joko berani menentangmu seperti ini untuk membela Dina Kusuma. Pasti dia dan Dina Kusuma sama ibunya yang pelakor itu punya hubungan mesum. Kalian ngomong apa sih? Kenapa? Berani berbuat tapi takut mengaku? Cuma kaki tangan saja. Ibu pelakor Dina Kusuma itu ngincer apa darimu? Ngincer tuamu? Atau ngincer kamu yang jorok? Kalian. Ibuku adalah salah satu orang yang paling kusayangi. Asisten Joko di sisi ayahku sudah bekerja dengan setia selama lebih dari 20 tahun. Dia juga keluarga yang paling ku kenal. Berdasarkan apa kalian menghina keluargaku? Cuma sampah-sampah saja. Hanya kamu yang menganggapnya berharga. Nanti kalau Sari Kusuma sudah jadi penerus, kalian semua akan diusir dari keluarga Kusuma. Penerus keluarga Kusuma? Bukankah Nona Dina Kusuma? Pewaris keluarga Kusuma? Bukan Dina Kusuma? Gaun ini adalah Budi Kusuma, dipersiapkan khusus untuk Dina Kusuma untuk dipakai di pesta ulang tahun. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Ayah selalu menyayangiku. Posisi pewaris keluarga Kusuma pasti milikku. Nenek, kamu setuju kan? Tentu saja kamu ayahmu sangat berbakti padaku. Bagaimana mungkin tidak mendengarkan kata-kataku? Kembalikan gaun ini padaku, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Gaun ini kamu tidak bisa merebutnya. Kamu. Lepaskan. Kamu budak anjing? Kenapa kekuatanmu begitu besar? Kalian masih diam saja apa? Cepat bantu Sari Kusuma merebutnya kembali. Siapapun yang membantu Sari Kusuma merebut gaun itu kembali, aku akan memberi hadiah 1 juta rupiah. Siapa yang bisa, aku kasih bonus 1 juta. Dasar perempuan tak tahu malu. Cepat kembalikan rok Sari Kusuma sekarang. Kalian yang lain, serang dia. Bangsat, tidak ada yang berguna. Kamu berani memukul aku? Perempuan, berani di depan aku menyakiti cucu kesayangan aku? Kamu pikir aku masih cucu yang hormat kamu seperti dulu? Aku tidak izinkan kamu menyakiti aku lagi. Nenek? Kamu anak durhaka, berani memukul aku bawahan melawan atasan? Kamu anak durhaka, berani-beraninya memukul orang yang lebih tua. Dulu aku menghormatimu sebagai nenek. Menghormatimu karena kau nenek yang paling kusayangi. Tapi tak kusangka kau memanfaatkan statusmu hampir membunuhku. Aku tak akan lagi memanjakanmu. Harusnya dulu aku tak menyisakan nyawamu yang hina ini. Langsung kubunuh saja anak durhaka sepertimu, anak dari selingkuhan. Tak hanya berani merebus rok Sari,
bahkan berani memukulku. Aku pasti akan laporkan pada Budi. Suruh dia mengusirmu dari rumah. Boleh saja. Kalau begitu, telepon ayah sekarang juga. Lihat apakah dia akan berpihak padamu atau padaku. Benar, Nek. Katakan saja pada ayah sekarang. Ayah pasti akan menghajarnya, dia begitu jahat. Ayah pasti tak akan membiarkannya. Ayahmu pasti sedang sibuk urusanmu jadi penerus. Dasar jalang kecil ini cuma mengandalkan sedikit kasih sayang Budi, baru berani buat onar. Nanti setelah kau jadi penerus keluarga Kusuma, segalanya di keluarga Kusuma akan jadi milikmu. Menggilasnya semudah menggilas seekor semut. Nenek benar. Dina Kusuma, kau tunggu saja. Dina Kusuma, kamu tunggu saja. Tunggu sampai Sari Kusuma menjadi penerus grup Kusuma. Dia pasti akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Cepat minggir. Kamu tidak akan pernah menunggu sampai hari itu. Asisten Joko, telepon bos. Lepaskan orang yang memanfaatkan kekuasaan dan mata hanya melihat uang ini. Ya. Kamu pikir kamu siapa? Anak haram masih berhak memecat saya? Manajer toko adalah penjual terbaik di toko kami. Bos pasti tidak akan memecatnya. Lepaskan semua karyawan di toko C, lantai 1, pusat perbelanjaan maju. Mulai sekarang semua toko di bawah grup Kusuma tidak boleh mempekerjakan. Kamu pikir kamu siapa? Sekadar telepon bisa memecat saya? Mau menakut-nakuti siapa? Kalian bisa mulai mengemas barang? Anak haram berlagak apa? Saya beritahu kamu bagaimanapun kamu tidak bisa jadi burung phoenix yang terbang ke ranting tinggi. 5, 4, 3. Masih berani main-main? Lihat, hari ini saya pasti menghajar kamu. 2. Masih berani bermain siluman? Lihat, hari ini aku pasti menghajar kamu. 2. Apa? Semua orang di toko kami dipecat. Bos, saya bekerja keras setiap hari. Kenapa memecat saya? Kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Kamu telah menyinggung Budi Kusuma, investor. Putri satu-satunya yang sangat disayangi. Apa? Kamu adalah putri grup Kusuma. Calon penerus grup. Sari Kusuma, saya salah. Mohon maafkan saya salah. Aku mohon padamu, berikan saya kesempatan lagi. Sudah terlambat, seperti kamu yang demi sedikit keuntungan melakukan hal buruk. Grup Kusuma kami tidak akan pernah mengizinkan orang seperti ini ada. Ini adalah rambut ayah saya. Kamu perlu mengumpulkan rambut Sari Kusuma untuk membuat laporan tes DNA hubungan orang tua anak. Tenang Sari Kusuma. Oh ya. Ini adalah yang Indah sebelumnya meminta saya untuk investigasi. Berdasarkan yang saya tahu, Nenek Kusuma dan Sari Kusuma hampir selalu bersama. Sedangkan Budi Kusuma setiap kali mengunjungi Sari Kusuma, hanya tinggal beberapa menit lalu pergi. Apa yang mereka sembunyikan? Aku akan menyelidiki sampai jelas. Terima kasih untuk kopimu. Sari Kusuma, aku pasti akan menemukan siapa kamu sebenarnya. Nenek, kamu bilang Dina Kusuma anak di luar nikah itu? Berdasarkan apa dia berani berlaku kurang ajar seperti itu? Cuma anak haram. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Sari, jangan khawatir. Ayahmu sangat berbakti padaku. Pasti akan menurut kata-kataku. Akan membuatmu menjadi pewaris sah grup Kusuma.
Nanti semua milik keluarga Kusuma akan menjadi milikmu. Dia seorang anak haram? Siapa dia? Benar. Setelah aku menjadi pewaris keluarga Kusuma, semua harta kekayaan akan menjadi milikku. Nanti, aku pasti akan membuat perempuan jalang ini terbuang di jalanan. Oh ya, Nek. Ayah akan mengumumkan statusku sebagai pewaris Kusuma di pesta ulang tahunnya. Di acara yang begitu penting ini, aku masih kurang sebuah kalung yang bisa membuatku tampil memukau. Aku dengar, di lelang amal kota sungai malam ini, akan ada sebuah batu permata merah delima puncak. Aku harus membelinya agar bersinar terang di pesta nanti. Bagus, ayo kita pergi sekarang. Aku harus menawar ini, yang bersinar cemerlang di lelang. Baik, ayo kita pergi. Konon katanya di lelang kali ini ada batu rubi merpati darah kesukaan ayah. Kalau batu rubi merpati darah itu berhasil ditawar dan dijadikan kancing manset sebagai hadiah ulang tahun untuk ayah, pasti dia sangat senang. Dina Kusuma. Kamu, anak dari wanita simpanan, berani-beraninya datang ke tempat eksklusif seperti ini? Sari Kusuma, mulutmu jaga baik-baik. Kamu memang dari sananya sudah anak haram yang tak tahu malu. Masih tidak terima dikatakan? Benar. Pelacur sepertimu tidak pantas datang ke sini. Siapa yang anak haram? Belum tentu. Apa yang kau omongkan? Apa maksudmu? Jangan-jangan mau bilang aku anak haram? Berani-beraninya kau sentuh aku. Kau tahu tidak, cucuku adalah calon penerus grup Kusuma di masa depan? Berani-beraninya kau dorong dia. Sekretarisku hanya tahu kau telah menyakitiku, simpan baik-baik tanganmu itu. Dasar pelacur. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Nenek, lelang sudah dimulai? Kita harus dapatkan batu rubi merpati darah itu. Saat kau memakai kalung itu dan diumumkan sebagai penerus grup Kusuma, Dina Kusuma si pelacur itu akan tahu apa itu perbedaan antara langit dan bumi. Koleksi ini berasal dari master kaligrafi terkenal. Orang-orang tertentu. Mungkin dia bahkan nggak sanggup beli satu koleksi pun. Tidak seperti Sari Kusuma, pewaris masa depan keluarga Kusuma. Mau apa saja bisa dapat. Kamu yakin banget kalau Sari Kusuma adalah pewaris grup Kusuma yang sudah pasti? Kalau aku bilang ke timur, Budi Kusuman nggak pernah berani ke barat. Dia pasti nurut sama aku. Posisi pewaris masa depan keluarga Kusuma akan diberikan ke Sari Kusuma. Kenapa? Kamu masih mau jadi katak yang ingin makan angsa? Masih mau jadi pewaris? Itu milikku, kamu nggak akan bisa merebutnya dariku. Bicara besar nggak takut lidahnya, Kesleo. Para hadirin, para hadirat, barang lelang berikutnya adalah sebuah rubi merah D5 kelas atas dari koleksi kerajaan Inggris. Harga buka 10 juta. Dina Kusuma, hari ini akan kubuktikan padamu jarak antara kita. Kamu akan selamanya kujadikan alas kakiku. Sekarang lelang dimulai. 20 juta. Dia putri Pak Kusuma, memang pantas jadi pengusaha top kota sungai. Kekuatannya luar biasa. Ada yang mau menaikkan tawaran? Anda benar-benar akan menghabiskan 20 juta untuk membeli rubi merah D5 kelas atas ini? Anda benar-benar akan membelanjakan 20 juta rupiah untuk membeli rubi merah D5 puncak ini? Hanya 20 juta, adik Sari kami menyukainya. Beli saja untuk main-main. Memang pantas jadi calon penerus keluarga Kusuma. Langsung royal begitu. Ada orang-orang mungkin bahkan tidak sanggup membayar harga lelang awal. Iya juga. Anak haram punya berapa banyak uang jajan? Nona, mereka ini berani tidak menghormati Anda. Tidak apa-apa. Dina, tadi bukannya sangat sombong. Kenapa begitu saat tawar-menawar langsung diam dan mengaku kalah? Jangan-jangan belum pernah lihat acara sebesar ini. Jadi ketakutan? 20 juta. Pertama, Dina. Kalau tidak,
Kamu berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Barangkali aku bisa membantumu menawar sekali, agar kamu tidak kehilangan muka. 20 juta. Kedua, Diam saja ngapain? Cepat berlutut dan minta maaf pada Sari. Dina, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. 3 hari lagi aku akan mewarisi posisi penerus grup Kusuma. Begitu aku memegang kendali, kamu akan kuusir. Hidup dari mengemis. Kalau sekarang berlutut dan bersujud padaku, mungkin aku bisa mengusirmu lebih lambat. 20 juta. Ketiga, Nyalakan lentera langit. Lampu langit. Kamu tahu artinya apa? Selama ada yang nawar, kamu harus ikut nawar tanpa syarat. Sampai tidak ada yang nawar lagi atau menang dengan harga tertinggi. Anak haram, cuma modal dikasihani sedikit sama ayahku, sudah keterlaluan. Dompetmu ada isi 100 juta enggak? Ibu, mengganggu ketertiban lelang bisa kena sanksi hukum. Nona Sari Kusuma, kita lanjutkan. Betul. Jangan hiraukan si anak haram ini. Ya. Lelang dilanjutkan. 20 juta ketiga kalinya. Selamat kepada Nona Sari Kusuma yang memenangkan Ruby Pigeon Blood kualitas terbaik ini. Aku bilang lampu langit. Kamu tuli ya? Atau kata-kataku nggak ada harganya? Apa kata-kataku tidak berlaku? Dasar kurang ajar. Kamu tahu kita malam ini datang khusus untuk Ruby Pigeon Blood. Kamu sengaja mau bikin rusuh ya? Nenek, Dina Kusuma ini suka sekali pamer. Kalau begitu, kita turuti saja keinginannya. Lagi pula nanti pasti ada orang yang tidak sanggup bayar. Langsung akan di blacklist oleh lelang. Tidak boleh masuk selamanya. Sari Kusuma, kamu yang pintar. Karena dia sangat ingin menawar tinggi, maka ikuti saja aturan lelang untuk memverifikasi dananya. Kalau tidak mencapai harga buka, biar dia tahu akibatnya berbohong di lelang. Nyonya, menurut aturan, perlu verifikasi dana di tempat. Untuk membuktikan Anda punya kemampuan bayar untuk tawaran tertinggi. Jika Anda tidak bisa menunjukkan, maka harus membayar untuk barang lelang sebesar 20% dari harga dasar sebagai denda, yaitu 2 juta. Jika kedua hal ini tidak bisa Anda lakukan, maka jangan salahkan saya mengajak Anda untuk mampir ke kantor polisi. Barusan kan sangat berani mau menawar tinggi. Saya ingin lihat bagaimana kamu mengakhirinya. Pakai ini, ambil dan verifikasi. Ini yang Direktur Cheng suruh saya berikan pada Anda. Surat pengalihan saham grup Cheng. Dan Direktur Cheng akan seminggu setelah pesta ulang tahunnya secara pribadi mengumumkan Anda sebagai penerus berikutnya. Segini cepat? Bukankah seharusnya saya baru mewarisi perusahaan setelah lulus? Direktur Cheng bilang ini adalah hal yang udah ditetapkan sejak lama. Ini kartu hitam yang Direktur Cheng suruh saya berikan lebih awal pada Anda. Dia bilang, beli apa saja yang Anda mau. Ini adalah kartu hitam eksklusif penerus grup Cheng. Ini bukan kartu hitam eksklusif penerus grup Cheng? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bukankah Nona Sari adalah penerus grup Kusuma? Kalau begitu, kartu hitam eksklusif yang melambangkan status penerus grup Kusuma ini, kenapa ada di tanganmu? Masih perlu ditanya. Dia pasti cemburu. Sari akan menjadi penerus, jadi dia membuat kartu hitam palsu. Sengaja mau bikin kita kesal. Betul. Sama seperti dulu di sekolah, dia menyamar sebagai diriku. Kali ini dengan satu kartu hitam, kamu mau menyamar sebagai penerus grup Kusuma? Aku tak menyangka kau begitu tak tahu malu. Anak dari seorang selingkuhan berani menginginkan sesuatu yang bukan milikmu. Ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Cepat tangkap si jalang ini. Hanya dengan memalsukan kartu hitam khusus penerus grup Kusuma saja, sudah bisa membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Dina,
Kalau sekarang kau berlutut di hadapanku dan membungkuk 3 kali, mengakui bahwa kartu hitam ini adalah palsu buatanmu, aku bisa berbaik hati, membuat masa tahananmu lebih singkat. Kartu ini asli. Pengalamanku lebih banyak daripada kamu. Kau pikir aku akan takut dengan ancaman jalang seperti kamu? Mari, langsung verifikasi saldonya. Sudah di ujung tanduk masih keras kepala. Cepat gesek kartunya, biar dia ketahuan aslinya. Kalau kartu ini ternyata palsu, kau tidak hanya tidak akan pernah bisa masuk ke lokasi lelang, tapi juga akan menghadapi hukuman penjara. Tunggu dulu. Mau cari gara-gara apa lagi? Menurutku, kamu sengaja mau mengulur-ulur waktu, supaya orang-orang tuh nggak tahu kalau kartu hitam ini palsu. Cepat verifikasi kartunya, ungkap kebohongannya. Kalau kartu ini palsu, kamu harus berlutut minta maaf sama Sari. Kalau enggak, gue bakal bikin kamu mendekam di penjara seumur hidup. Boleh saja diverifikasi, tapi kalian sudah menuduh kartuku palsu dan bahkan mau memasukkan gue ke penjara. Kalau kartuku ini asli, apa kalian juga harus membayar konsekuensinya? Sari Kusuma, menurutmu, apa kamu juga seharusnya berlutut minta maaf sama gue? Siapa lo? Berani-beraninya bertaruh sama gue. Sari, kita terima taruhannya. Anakku pasti nurut sama gue. Dia akan mewariskan grup Kusuma untukmu. Kartu yang dipegang si Jalang ini pasti palsu. Dia pasti cuma menggertak, mengulur-ulur waktu. Nanti kalau dia gagal verifikasi kartu, dengan alasan ini saja, kita bisa masukkan dia ke penjara. Baiklah Dina Kusuma, gue terima taruhanmu. Kalau kartumu ini asli, gue berlutut minta maaf. Tapi kalau kartumu ini palsu, gue pasti akan bilang ke ayah, biar dia usir kamu dari rumah. Ingat kata-katamu. Verifikasi kartu. Verifikasi berhasil. Verifikasinya lolos. Kartu ini asli. Ini nggak mungkin. Kartu ini asli. Kartu ini benar-benar asli. Ini tidak mungkin. Ini adalah kartu hitam eksklusif yang hanya dimiliki oleh penerus keluarga Kusuma. Kenapa bisa ada padamu? Jangan-jangan ayah memberikan posisi penerus padamu? Tidak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti mesinnya rusak. Dia cuma anak haram, mana mungkin dapat kartu seperti ini. Nona Sari, kartu terverifikasi. Apakah Anda ingin membayar harga tertinggi untuk batu rubi merpati darah ini sebesar 200 miliar rupiah sekarang? Bayar saja. Baik. Pembayaran berhasil. Ayah pasti akan menyukainya. Kartunya sudah diperiksa. Kapan kalian akan menepati taruhannya? Kartunya sudah diverifikasi. Kapan kalian akan menepati taruhan? Malah mau menyuruh Sari, penerus Kusuma ini, sujud kepada anak di luar nikah sepertimu? Bahkan kalau kamu sudah verifikasi kartu dan beli batu rubi merpati darah, terus kenapa? Bagaimana kamu bisa buktikan kartu ini milikmu? Menurutku, kamu pasti mencuri kartu hitam anakku saat dia lengah. Betul, pasti begitu kejadiannya. Dina, berani sekali kamu. Berani-beraninya mencuri dan memakai kartu hitam. Mengaku sebagai penerus grup Kusuma. Kalau ayah tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Iya, kartu hitam itu barang yang sangat berharga. Bahkan nenek Kusuma saja tidak punya.
Masa anak di luar nikah seperti dia bisa punya? Pasti dia curi. Kartu ini ayah yang kasih ke aku. Ngapain harus dibuktikan? Masih berani bilang kartu hitam ini anakku yang kasih ke kamu? Ini milik Sari, kembalikan. Anak di luar nikah yang hina. Berani-beraninya menyentuh kartu hitam khusus penerus keluarga Kusuma. Karena kartu ini adalah kartu yang kau curi dari anakku, maka sebagai ibu kandung Budi Kusuma, sudah seharusnya aku yang menyimpannya untuk sementara. Daripada dimanfaatkan oleh tikus. Aku sarankan kau mengembalikan kartu ini padaku, ini bukan milikmu. Konyol kau pencuri kartu berani-beraninya memerintahku. Justru kau batu rubi merpati darah ini dibeli dengan kartu hitam anakku. Berarti itu milik Sari Kusuma. Nenek Kusuma si kaki tangan ini tidak mengembalikan batu permata itu padaku. Apalagi yang kau tunggu? Kalau batu permata milik calon penerus, grup perusahaan Kusuma ini dicuri. Nanti setelah Sari Kusuma menjabat, pasti tidak akan bahkan membiarkan kalian balai lelang. Aku ini Nenek Kusuma, bahkan perkataanku tidak didengarkan lagi. Cepat rebut kembali batu permata itu. Aku lihat siapa yang berani. Sekumpulan orang tak berguna. Kalian yang banyak masih takut padanya. Dia anak haram. Untuk terakhir kalinya aku katakan kembalikan kartu hitamku. Ini kan kartu yang seharusnya diwariskan ayahku padaku. Kau masih berani memegang kartuku berbelanja seenaknya. Aku? Kau kira aku datang ke balai lelang tanpa persiapan apa-apa? Kau pikir lagi main film jepret jari langsung ada bodyguard masuk? Benar, sudah di ujung maut masih keras kepala. Cepat tangkap pencuri ini dan serahkan ke polisi. Kamu pikir aku akan takut dengan anak liar seperti kamu? Ambil kembali batu permata saya. Kalau tidak, aku akan bilang ke anak saya. Aku akan membuat rumah lelang kamu tutup. 3 hari kemudian, aku adalah penerus grup Kusuma. Jika kamu tidak membantu saya, ambil kembali barang itu, aku akan membuat kamu kewalahan. Sampah. Ambil kedua orang ini. Orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas tahan mereka. Kamu gila? Aku adalah Ibu Budi Kusuma. Kamu berani begitu terhadap penerus grup Kusuma. Tamparan ini untuk memukul kamu karena memanfaatkan kekuasaan, merusak citra grup Kusuma. Kamu berani memukul nenek. Jangan buru-buru. Dan kamu juga. Tamparan ini untuk memukul kamu karena ucapan kamu yang kasar dan bekerja sama dengan orang jahat. Kamu tidak hanya memukul saya, tetapi juga menggunakan kartu hitam secara ilegal. Jika anak saya tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kamu. Ayah pasti akan membela saya dan mengusir kamu dari rumah. Baik, kalau begitu kamu sekarang saja bilang. Lepaskan. Nenek, Dina Kusuma begitu sombong dan arogan. Menindas kami. Kami harus pulang dan bilang ke ayah. Biarkan ayah membela kami. Aku sekarang akan bilang ke anak saya. Kamu tunggu saja. Ayah, lihat wajahku. Dihajar oleh anak haram itu, Dina Kusuma, sampai begini. Siapa yang kau sebut anak haram? Sari. Budi, kau membuat Sari ketakutan. Kalau berani, teriaklah pada anak si wanita jalang itu. Sari. Kamu keluar dulu. Aku mau bicara dengan ayahmu. Budi. Sari juga kau besarkan, masa begitu dingin padanya?
Sejak lahir, Dina Kusuma sudah jadi pemegang saham terbesar kedua. Kau sudah memanjakan putri palsu ini bertahun-tahun. Sekarang saatnya untuk mengambil kembali semua saham Dina Kusuma. Bu, Dina Kusuma bukan putri palsu. Saham itu memang haknya. Aku mengandungmu selama 10 bulan dengan susah payah. Sekarang kau tidak mau mendengarkan ibumu lagi, ya? Baik. Kalau kau tidak mengambil kembali saham di tangan Dina Kusuma, aku akan lompat dari sini. Bu, jangan gegabah. Aku akan urus ini sekarang. Sudah kubilang, anakku paling berbakti dan paling nurut sama ibu. Siapapun orangnya, aku tidak akan izinkan siapapun merebut milik Dina. Saatnya mengungkap rahasia-rahasia itu. Nenek, ayah mengundang begitu banyak orang penting untuk menyaksikan momen paling gemilang dalam hidupku. Tapi kenapa aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak tenang? Sari, kamu adalah penerus grup Kusuma. Jangan takut. Tapi, hari yang begitu penting. Siapa yang tidak nervous? Benar juga. Setelah aku mengambil posisi penerus, aku pasti akan membuat Dina Kusuma itu melihat dengan jelas. Si perempuan itu membuat kami kehilangan begitu banyak muka. Jangan sampai dia lolos. Ya. Nenek, ayah datang. Anakku, selamat ulang tahun. Sungguh iri dengan Nenek Kusuma, memiliki anak seperti Budi Kusuma yang begitu pintar. Budi Kusuma sudah berjuang sejak remaja, mulai dari nol, langkah demi langkah membangun grup Kusuma, menjadi besar dan kuat, dan begitu berbakti kepada Anda. Tentu saja, anakku adalah kebanggaan saya. Dengar-dengar Budi Kusuma mengundang begitu banyak orang hari ini untuk menghadiri pesta ulang tahun, untuk mengumumkan putrinya sebagai penerus grup Kusuma berikutnya. Ini pasti putri Budi Kusuma, mirip sekali dengan Budi Kusuma. Benar. Aku adalah anak paling berharga bagi papa. Selamat Sari Kusuma. Ya, aku akan datang sekarang. Maaf, permisi sebentar. Ada kontrak mendesak harus saya tangani. Pulang cepat. Jangan sampai urusan penting terganggu. Iya. Sebentar lagi saya akan mengumumkan kabar penting. Nenek, sebentar lagi papa akan di depan banyak orang mengumumkan aku sebagai penerusnya. Tidak tahu papa akan suka atau tidak hadiah ini. Dina Kusuma, berani-berani kamu datang ke sini. Kenapa ayah tidak datang? Kamu perempuan murahan yang tak tahu malu. Berani sekali kamu datang ke sini. Aku adalah satu-satunya putri ayah. Kenapa aku tidak berani datang untuk menghadiri pesta ulang tahunnya? Putri satu-satunya yang di samping Nenek Kusuma itu. Bukankah dia putri Budi Kusuma? Jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah putri Budi Kusuma yang sebenarnya. Dia hanya anak dari selingkuhan rendahan. Ingin menyamar sebagai identitasku sebagai putri tertua keluarga Kusuma yang sebenarnya. Kenapa? Kamu pikir dengan memakai gaun pesta yang aku pesan khusus bisa langsung naik kelas dan menjadi orang penting? Apa? Ternyata anak haram. Masih berkhayal menjadi putri tertua keluarga Kusuma yang sebenarnya. Bahkan berani di pesta ulang tahun Budi Kusuma melakukan hal yang tak tahu malu seperti ini. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Di sekolah, menyamar sebagai Sari Kusuma saja sudah keterlaluan. Tapi hari ini adalah Sari Kusuma akan diumumkan sebagai pewaris grup Kusuma. Hari penting. Masih berani datang mengacau. Nenek lihat. Dia bahkan membawa yang dibeli dengan kartu hitam curian terakhir kali.
membawa rubi darah merpati itu, bersiap untuk memberi kepada ayah. Dia pasti hanya ingin menyenangkan hati ayah. Keluarkan barangnya. Ini sebenarnya milik Sari Kusuma. Dia. Ini untuk Bapak Budi. Masih berani membantah? Aduh. Nenek. Hari ini adalah pesta ulang tahun Bapak Budi. Kamu berani di depan banyak orang menyakiti nenekku? Siapa ini? Berani menyakiti ibu Bapak Budi? Aduh. Kamu anak durhaka. Aku akan telepon Bapak Budi dan suruh dia datang sekarang untuk menghukummu. Tak perlu kamu. Aku akan telepon Bapak Budi sekarang. Dina, sudah di ruang pesta. Bapak, aku sudah sampai. Bapak akan datang sebentar lagi. Kamu tunggu di sana, makan sedikit, isi perutmu. Kamu adalah tokoh utama hari ini. Tokoh utama malam ini adalah kamu. Hari ini dia pasti jadi bintang utama. Tunggu sampai Sari jadi penerus keluarga Kusuma. Dia cuma anak dari selingkuhan. Langsung minggat dari sini. Nenek, nggak usah nunggu lama-lama. Sekarang juga aku usir dia keluar. Siapa ada? Usir perempuan jalang ini keluar. Berhenti. Aku lihat siapa yang berani. Ternyata benar, kamu sama Papa nggak ada hubungan darah sama sekali. Kamu lihat baik-baik apa yang tertulis jelas-jelas di sini. Laporan tes DNA. Anak haram ini berani sekali membawa laporan tes DNA di depan umum. Masa sih Sari benar-benar bukan anak kandung Pak Budi? Nenek, mereka ngomong apa sih? Dina Kusuma, kamu pikir aku akan percaya tipuanmu? Kamu hanya iri pada Sari Kusuma akan menjadi penerus grup Kusuma. Sedangkan kamu selamanya hanya akan menjadi anak perempuan selingkuhan. Apa? Kamu pikir dengan membuat laporan palsu tes DNA kamu bisa menjelekkan aku? Aku lihat kamu hari ini datang khusus untuk membuat masalah. Pertama di sekolah. Berusaha meniru Sari Kusuma, status putri tertua keluarga Kusuma ya. Lalu ke toko barang mewah merebut gaun khusus yang dipesan Sari Kusuma di acara lelang. Merebut ruby pigeon blood milik Sari Kusuma. Sekarang di pesta ulang tahun, anakku berusaha merebut status penerus grup Kusuma Sari Kusuma C. Sungguh tak tahu malu. Hal yang tidak kamu miliki tetap ingin merebut milik orang lain. Anak hasil selingkuhan yang rendah, benar-benar rendah. Kemampuanmu untuk memutar fakta semakin meningkat. Kamu tidak akan sadar sampai melihat peti mati. Kamu pikir aku takut padamu? Pelayan, buang sampah ini keluar. Buang sampah ini keluar. Kamu berani menyentuh saya? Untuk menghadapi orang yang tidak tahu malu seperti kamu, hanya bisa menggunakan cara yang keras. Benar. Kamu berani membuat keributan di pesta ulang tahun ayah? Membuat keributan sebagai calon penerus grup Kusuma calon penerusnya. Tentu harus membantu ayah membersihkan sampah. Cepat, buang sampah ini keluar. Saya lihat siapa yang berani. Buka mata kalian dan lihat apa ini. Ini adalah surat transfer saham Grupa Kusuma. Bagaimana bisa berada di tangan anak di luar nikah ini?
Mungkinkah dia adalah penerusnya? Bagaimana mungkin? Ayah bagaimana mungkin memberikan surat penerus ini kepada dia? Budi Kusuma sudah berjanji kepada saya akan memberikan posisi penerus kepada Sari Kusuma. Nenek, ini pasti palsu. Dia demi posisi penerus. Bahkan laporan tes DNA berani dipalsukan. Apalagi yang dia tidak berani? Benar. Budi Kusuma sudah berjanji kepada saya akan memberikan posisi penerus grup Kusuma kepada Sari Kusuma. Surat perjanjian transfer saham kamu ini pasti palsu. Seorang anak di luar nikah masih ingin merebut posisi Sari Kusuma. Jangan harap. Hari ini, saya akan menghajar kamu habis-habisan. Hentikan. Kalian berani menganiaya penerus grup Kusuma. Tidak takut Budi Kusuma marah? Ini asisten Joko yang selalu bersama Budi Kusuma. Dia bilang anak haram ini adalah penerusnya. Asisten Joko, kamu lagi. Nenek, sekarang aku tahu. Dina Kusuma pasti hanya karena anjing ini di samping ayah saya. Dia jadi berani berbuat seenaknya. Entah apa keahlian ibu si Sundal itu sebenarnya yang bisa membuat asisten Joko begitu membela si Jalang ini. Jangan bicara sembarangan. Ibu dari Dina Kusuma mana boleh kamu hina dan mencemarkan? Hah? Bahkan masih membantah. Sari akan menjadi penerus grup Kusuma. Dia akan menduduki posisi ini, orang pertama yang akan dipecat adalah kamu. Kamu. Aku adalah mutiara ayah saya, penerus grup Kusuma di masa depan. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap saya? Kalian bahkan berani melawan asisten Joko. Hah? Kami bahkan terhadap kamu, anak haram ini tidak kami anggap apalagi anjing di samping ayah saya. Hari ini aku akan menghajar kedua orang tak tahu malu ini bersama, supaya ayah saya tidak perlu melakukannya sendiri. Sekretaris Lestari. Kamu berani menyentuh saya. Berani menyentuh Sari, aku tidak akan berhenti dengan kamu. Nenek. Kamu berani memukul saya. Aku adalah ibu Budi Kusuma. Kamu benar-benar pikir aku tidak berani melawan kamu? Bagus. Kamu berani melawan saya dan nenek. Setelah aku menduduki posisi penerus grup, aku pasti tidak akan menyimpan bencana seperti kamu di keluarga Kusuma. Penerus grup Kusuma. Jangan kamu harap. Sedang apa? Nenek. Ayah datang. Budi pasti akan membela kami. Usir si Jalang ini dari keluarga Kusuma. Budi, coba lihat si perempuan jahat ini. Bukan cuma mau merebut Sari, posisi pewaris grup Kusuma, berani-beraninya dia memukulku. Betul. Pak. Lihat lenganku. Sampai terluka karena mereka. Budi, Dina berani-beraninya bikin keributan di pesta ini. Kamu harus memberinya pelajaran. Lalu, usir dia dari keluarga Kusuma. Sari, jangan khawatir. Budi pasti akan membela keadilan untukmu. Segala sesuatu di keluarga Kusuma tetap milikmu. Diam. Dina, syukurlah kamu baik-baik saja. Pak, kenapa kamu bisa mengabaikanku? Dan memihak anak haram yang tak tahu malu ini? Kenapa Pak Direktur Budi begitu membela anak dari selingkuhan? Jangan-jangan ada rahasia lain di balik ini? Sejak kecil baru pulang beberapa menit langsung pergi menemui si anak haram itu. Sekarang sudah besar kamu masih memihaknya. Aku ini putrimu yang sah. Iya nih, kasihan sekali nasib Sari putri sah ini. Kalau aku pengen sekali memukul mati anak di luar nikah yang merebut kasih sayang ayah ini. Betul.
Usir si pengacau ini. Jangan keterlaluan. Aku masih mempertimbangkan ibu kandung Dina, jadi tidak mau memperbesar masalah. Kalau kalian masih mengoceh sembarangan, awas. Aku tidak peduli lagi dengan tata krama dan akan ungkap kebenarannya. Budi, sampai sejauh mana kamu akan memihak Dina seperti ini? Kamu benar-benar mau membunuh ibumu sendiri? Ayah, apa maksudmu? Akulah putri kandung pertamamu. Si anak haram itu, aku sama sekali tidak bisa mentolerirnya untuk terus tinggal di keluarga Kusuma. Sudah cukup omonganmu. Kamu? Pak Budi Kusuma sampai berani memukul Sari. Bu Anasari adalah putri Pak Budi? Aku sudah mengingatkan kalian. Jangan keterlaluan. Kalian, karena mengincar grup Kusuma, bisa-bisanya memperlakukan Dina dengan semena-mena. Dengan hak apa kalian? Ikut menikmati keuntungan grup Kusuma? Kamu? Dina, kamu sudah menderita, Ki. Aku sudah memikirkannya. Kamu sudah dewasa. Berhak mengetahui kebenarannya. Sebenarnya, ibu yang kamu miliki sekarang bukan ibu kandungmu. Dia adalah orang yang kusewa untuk merawatmu. Ibu kandungmu tidak lama setelah kamu lahir karena kecelakaan mobil. Meninggal dunia. Apa? Budi, kamu masih memikirkan wanita itu? Wanita itu sudah lama mati. Walaupun Dina tahu kebenarannya, lalu apa? Tetap saja tidak bisa disangkal fakta kotornya. Ayah, Jangan lagi memikirkan wanita itu. Sekarang ibuku adalah istri sahmu. Dina adalah buah cintaku dengan Min Min. Aku tidak mengizinkan kalian menghina Min Min dan Dina. Sedangkan ibumu itu aku tidak pernah menikah secara resmi dengannya. Hubungan kami bukan pernikahan yang sah. Kamu, Sari. Budi, apa kamu sudah gila? Kamu masih berani menyakiti Sari? Di dalam tubuh kalian mengalir darah yang sama. Darah yang sama? Ibu, dulu kau sebagai orang tua tidak tahu malu bermain serong dengan orang lain dan melahirkan anak. Pantaskah dia memiliki darah yang sama denganku? Diam! Sari adalah anak nenek. Sari Kusuma adalah anak nenek Kusuma. Sari Kusuma ternyata adalah putri nenek Kusuma. Kamu ngomong apa sih? Sari Kusuma adalah anakmu. Kamu tidak bisa demi Dina Kusuma, sampai hal ini pun kamu ingkari. Kalian yang memaksaku mengungkap kebenaran. Dulu begitu melahirkanku, langsung pergi jauh. Meninggalkanku hampir mati kedinginan. Ayah saya yang membesarkan saya. Setelah ayah saya meninggal, kamu mendirikan grup Kusuma karena aku. Lalu datang mencariku, aku ingat budi kau telah melahirkanku, melupakan masa lalu, dan menahanmu untuk tinggal merawatmu. Tak disangka kau malah kembali bersama pria itu, bahkan melahirkan Sari Kusuma, lalu menyerahkan anak itu padaku, menyuruhku membesarkannya sebagai anak. Tidakkah kau merasa malu? Aku? Bagaimana bisa begini? Tidak. Bukan seperti itu. Aku kan jelas-jelas anak perempuan ayah. Setelah istriku meninggal, aku menjadikan Dina sebagai pemegang saham terbesar kedua di grup Kusuma. Sekarang kalian malah mengincar Dina. Dulu saat kamu mendekati Dina, kupikir kau sedang berbaik hati menyayanginya sebagai nenek. Aku tidak menghalangimu. Aku bahkan lebih menyayangi anakmu. Tak disangka kau malah memanfaatkan status ini untuk memalsukan video panggilan aku dan Sari. Bahkan di sekolah, Dina sampai dipukul hingga luka parah. Ibu, aku sudah berulang kali mengingat jasamu melahirkanku. Tak disangka kau malah memperlakukan satu-satunya anak perempuanku seperti ini. Ternyata begitu. Tidak, aku tidak melakukannya. Aduh. Hidupku sengsara sekali, aku ini cuma nenek-nenek tua, mana mungkin melakukan hal seperti itu. Kau sengaja menuduh ibumu sendiri demi si anak haram Dina itu. Aduh, benar-benar tidak ada keadilan. Siapa yang mau menolongku nenek-nenek tua ini? Ini surat tes DNA antara kamu dan Sari. Di sini tertulis hubungan darah 99%. Hancur.
Semuanya hancur. Aku sebenarnya tidak ingin membicarakan hal-hal ini. Aku takut mengotori telinga Dina. Dina, tenang saja, ayah pasti akan memberimu keadilan. Hutang nyawamu sudah kubayar. Bukti kalian memukul Dina hingga luka berat masih ada di tanganku. Karena kalian terus mendesak. Aku tak perlu lagi mengampuni kalian. Serahkan saja pada polisi. Budi? Budi, aku ini ibumu sendiri. Bagaimana tega menyerahkanku ke polisi? Budi. Dina, aku ini nenekmu. Dulu aku begitu baik padamu. Cepat, tolong nenek minta ampun. Segala perbuatan ada sebab dan akibatnya. Kau telah menyakitiku, maka harus membayar harganya. Dina. Ibu Sarian, kalian diduga melakukan penganiayaan dengan sengaja. Seseorang bawa mereka ke kantor polisi. Astaga, topik panas malam ini sepertinya akan meledak. Kita malah menyaksikan rahasia keluarga kaya. Keluarga orang kaya memang rumit. Dina, tenang. Aku tak akan biarkan mereka mendekatimu. Apalagi mengganggumu lagi. Pesta resmi dimulai. Pada hari yang penting ini, aku umumkan, Dina Kusuma menjadi grup Kusuma satu-satunya pewaris. Dina, ini semua salahmu. Aku pasti tak akan membiarkanmu begitu saja. Dina Kusuma, setahun yang lalu, kau membuatku dan nenekku masuk penjara. Kau membuatku kehilangan status pewaris yang seharusnya menjadi milikku. Dendam ini tidak akan kulupakan. Sekarang, saatnya untuk mengambil kembali apa yang memang hakku. Bu Dina, ini laporan keuangan untuk kuartal ini. Bu Dina, Direktur Wijaya dari perusahaan Sejahtera punya proyek dengan keuntungan mencapai 60%. Ingin bekerja sama dengan kita. Sudah menunggu di kantor Anda. Setelah rapat darurat Anda selesai, menunggu untuk ditandatangani. Begitulah cara Dina Kusuma mengelola perusahaan. Aku sudah bebas dari penjara. Sekarang giliranku untuk mengambil alih. Anda adalah Dina Kusuma? Saya Cian dari perusahaan Sejahtera. Dina Kusuma, apa itu? Maksudmu Dina Kusuma yang brengsek? Siapa Anda? Bagaimana Anda berani duduk di tempat Dina Kusuma? Siapa saya? Saya dari grup Kusuma, adik perempuan Budi Kusuma. Budi Kusuma, adik perempuan. Maaf, saya tidak bermaksud menghina Anda. Anda orang besar, mohon maafkan. Anda datang untuk kerjasama? Boleh saya lihat proposalnya? Saya ingin lihat bagaimana si Dina Kusuma yang brengsek ini menjalankan perusahaan. Proyek apa yang butuh investasi 50 juta? Grup Kusuma kami perusahaan besar. Dina Kusuma menghancurkannya seperti ini. Cepat pergi. Kami tidak akan kerjasama dengan Anda. Ini proyek yang banyak orang ingin kerjasama. Anda malah tidak peduli. Saya bilang tidak kerjasama, berarti tidak. Cepat keluar dari sini. Anda. Bagaimana perkataan adik perempuan Budi Kusuma Anda? Juga tidak mau mendengar. Cepat keluar dari sini. Dina Kusuma menjalankan perusahaan dengan sembrono seperti ini. Grup Kusuma seharusnya milik saya.
Dan saya sebagai yang lebih tua harus memperbaikinya. Direktur Wijaya, Grup Kusuma kalian punya orang yang tidak masuk akal seperti ini. Lambat laun akan bangkrut. Apa yang kamu lakukan? Dina Kusuma memelihara sampah seperti kamu di perusahaan. Hanya untuk membuatmu tidur saat jam kerja? Kami lembur semalaman untuk proyek. Istirahat sebentar kenapa? Lagi pula, sekarang jam istirahat siang. Kamu masih berani membantah? Kamu tahu siapa saya? Sep, tidak peduli siapa kamu. Bahkan Dina Kusuma bicara dengan saya dengan sopan. Kamu masih berani bersikap seperti ini? Dina Kusuma apa-apaan? Saya adalah adik kandung Budi Kusuma, bibi kandung dari keponakan kalian, Dina Kusuma. Sekalipun kamu saudara Dina Kusuma, tidak boleh seenaknya seperti ini kan? Kamu masih berani tidak menghormati saya? Kamu dipecat. Kamu punya hak apa untuk memecat saya? Karena grup Kusuma ini memang milik saya. Ada apa? Kepala bagus? Dia bilang dia adalah bibi kandung Dina Kusuma. Lihat saya istirahat di sini. Bahkan memukul saya dan berencana memecat saya. Sari Kusuma, dia adalah talenta teknologi senior yang direkrut dengan bayaran tinggi oleh Dina Kusuma. Dia lembur semalaman, jadi baru sekarang ada waktu untuk tidur sebentar di sini. Saya tidak peduli siapa dia. Dina Kusuma berani menyimpan orang yang tidur saat jam kerja di perusahaan. Segera pecat dia. Ini, kamu pecat atau tidak? Tidak pecat ya? Bagus. Kalau kamu tidak memecatnya, percaya atau tidak, dengan satu telepon saya bisa memecat kamu juga. Baiklah. Kamu berdua ambil barang dan kebagian personalia. Tidak, kami bekerja keras. Dia hanya dengan satu kata pecat saya langsung dipecat. Za juga tidak bisa. Dia adalah bibi Dina Kusuma. Saya sekarang adalah keluarga yang lebih senior dari Dina Kusuma. Dia berani tidak menghormati saya? Sekarang kantor ini milikku. Cepat bersihkan. Kantor ini bukan sembarang orang bisa masuk. Sari, kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Aku adik kandung ayahmu, bibi kandungmu. Lagi pula posisi CEO grup Kusuma ini seharusnya memang milikku. Milikmu? Apa kau sudah lupa kebenaran yang dulu? Perlu ku perjelas lagi untukmu? Berani-beraninya melawan orang yang lebih tua. Ayah sudah lama memutuskan hubungan denganmu. Kau bukan bibiku. Dina, dia baru saja melihat teknis Santoso. Tidur di ruang istirahat. Dan sudah memecatnya. Apa? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan orang-orangku dan seenaknya memberi perintah, bahkan sampai memecat mereka? Karena aku adik kandung Budi Kusuma. Dina, lupakan saja niatmu itu. Walaupun kalian bilang telah memutuskan hubungan denganku, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa aku dan ayahmu memiliki hubungan darah yang sama. Nanti saat ayahmu kembali, pasti akan ingat hubungan lama dan membiarkanku tetap di sini. Belum tentu, ayah sudah lama muak dengan kalian. Panggil satpam untuk mengusirnya keluar dari perusahaan. Masukkan ke daftar hitam. Dilarang masuk selamanya. Berani-beraninya kau mengusirku. Kalau kau tidak segera pergi, bukan cuma satu tamparan yang akan menyelesaikan masalah ini. Kau tunggu saja. Dina Kusuma,
Besok akan diadakan rapat pemegang saham. Ini pertama kalinya Anda menghadapi semua pemegang saham sejak menjabat. Ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan hati mereka. Saya mengerti, saya akan persiapkan dengan baik. Oh ya, panggil Direktur Wijaya dan staf teknis yang baru saja mengundurkan diri untuk kembali. Baik. Rapat pemegang saham ya. Nanti saya pasti akan di depan semua orang, membongkar kebenaran bahwa kau menyakiti keluarga sendiri, wajah aslimu yang kejam dan tak berperasaan. Para pemegang saham yang terhormat, dalam setahun terakhir, berkat kerja keras seluruh rekan, Grup Cheng berhasil meningkatkan laba bersih di tengah tantangan, mencapai pertumbuhan fantastis sebesar 1 miliar. Ini bukan sekadar angka yang naik, melainkan bukti terbaik dari usaha seluruh karyawan kami. Kemampuan Dina Kusuma luar biasa. Memang pantas sebagai putri Direktur Cheng. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Dengan Dina Kusuma yang memimpin, kami yang sudah tua ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Ya, kemampuan Dina Kusuma benar-benar membuat kami kagum. Dina. Wanita berhati ular ini berani-beraninya masih duduk di sini. Para pemegang saham, jangan kalian tertipu olehnya. Dina Kusuma bermoral buruk, bahkan tega terhadap keluarga sendiri. Wanita yang kejam seperti dia, bagaimana dia pantas duduk di posisi Presiden Grup Kusuma? Apa yang terjadi ini? Kamu bahkan tega terhadap keluarga kamu sendiri. Dina Kusuma, kami selalu percaya padamu. Ini benar-benar kamu yang melakukan ini? Ya, aku memang pernah menamparnya. Ini sungguh tidak masuk akal. Dina Kusuma, tindakanmu sudah sangat memengaruhi citra perusahaan. Untuk kamu yang masih ingin menjadi presiden, kami harus mempertimbangkan kembali. Ya, dia bahkan terhadap neneknya sendiri. Dengan kejam dimasukkan ke penjara. Apa? Para pemegang saham, kalian semua sudah lihat kan? Dia sendiri sudah mengakuinya. Posisi Presiden Grup Kusuma, bagaimana mungkin bisa dipegang oleh seorang yang kejam dan beringas? Dia tega melakukannya pada nenek dan bibinya sendiri. Lalu bagaimana dia akan memperlakukan para pemegang saham? Dan bagaimana dia akan memperlakukan perusahaan serta semua karyawan? Dina Kusuma, masalah ini, kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Grup Kusuma kami membutuhkan seorang pemimpin yang berbudi luhur, bukan orang yang menyakiti keluarganya sendiri. Dina Kusuma, reputasi Grup Kusuma lebih penting daripada urusan pribadi. Tapi tindakanmu sudah sangat merusak citra perusahaan. Kalau soal kamu masih ingin jadi presiden perusahaan, sepertinya sudah tidak mungkin lagi. Para pemegang saham, tolong tenang dulu. Kebenaran tidak bisa ditentukan hanya dari satu sisi. Saya, Dina Kusuma, selalu bertindak jujur dan terbuka. Tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan atau mencemarkan nama baik pribadi. Terus terang, tapi kamu sendiri sudah mengaku. Ini bagaimana penjelasannya? Kamu masih mau membela diri? Foto-foto ini adalah bukti terbaik. Kamu pasti ingin menguasai semua milik keluarga Kusuma sendiri. Makanya tega berbuat seperti ini padaku. Para hadirin, lihatlah buktinya. Proses kejadian, bukti video dan foto sudah dikirim ke ponsel kalian semua. Kalau keadaannya memang seperti ini, kau berani-beraninya menindas Dina Kusuma dan ingin merebut semua miliknya? Perbuatanmu ini bukan sekadar memfitnah lagi. Ini adalah perusakan yang disengaja terhadap Grup Kusuma. Tidak, jangan percaya omongannya. Sari Kusuma, kamu pikir aku tidak menyimpan bukti dari dulu? Baru keluar penjara sudah ingin menindasku lagi? Jangan harap.
Keluar dari penjara pun masih mau mengganggu aku. Jangan harap. Kamu yang menghancurkan segalanya untukku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Aku akan mengakhiri ini bersamamu. Hentikan. Bapak. Dina Kusuma. Bapak. Bapak baik-baik saja? Dina, aku baik-baik saja. Sari Kusuma, kamu gila. Berani-beraninya kamu membawa pisau untuk membunuh. Para pemegang saham sekalian, kalian semua sudah lihat. Sari Kusuma ini sudah kehilangan akal sehat. Di siang bolong berani membawa pisau untuk membunuh. Percobaan pembunuhan. Seseorang bawa pembunuh ini ke kantor polisi. Aku tidak sengaja. Sari Kusuma, kamu terlibat dalam penganiayaan disengaja. Bahkan membentuk percobaan pembunuhan disengaja. Dihukum penjara lebih dari 10 tahun. Kamu tunggu saja hukumannya. Tidak, kalian tidak bisa menangkapku. Semuanya dipaksa oleh Dina Kusuma. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bapak tahan ya, aku akan segera bawa Bapak ke rumah sakit. Untung tidak kena bagian vital. Nanti istirahat yang cukup saja. Terima kasih. Dina. Pa tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku akan sewa tim pengacara terbaik untuk memberi Sari hukuman yang setimpal. Pak, urusan ini serahkan saja padaku. Pak, tidak usah repot-repot. Sekarang, yang paling penting bagi Pak adalah menjaga kesehatan Pak sendiri. Dina sudah besar sekarang. Pa. Setelah lukamu sembuh nanti, bisa Pak antar aku ketemu Mama? Boleh. Entah Mama akan menyalahkanku atau tidak. Karena membiarkanmu menderita begini. Paling-paling cuma anak haram. Diusir dari sekolah. Sebenarnya siapa yang jadi penipu? Pak, bicara apa sih? Di hatiku Pak adalah ayah terbaik di dunia untukku. Lihat. Mama pasti setuju dengan ucapanku.